Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tipil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha yuhibbul jamal amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, kita masih berada di benua hitam, yaitu di Afrika, persisnya di Kenya. Sesuai dengan obrolan Aki kemarin, bahwa laki-laki Kenya itu semuanya menentang tentang program kami. Diteliti ini oleh siapa? Oleh si Rip Paley. Si Rip Paley ini seorang peneliti pada tahun 2008-2009 dia mengadakan penelitian. Ternyata apa yang isu di luar itu betul berdasarkan kajian ilmiah, yaitu penelitian. Semua yang menolak KB itu alasannya hanya 1, 2, 3, 4 begitu. Yang pertama tetap bahwa dia mengatakan sepi atau dingin di tempat tidur. Jadi tidak ada gairah seks perempuan itu, orang yang ber-KB itu. Yang kedua, dia bercerita bahwa yang vasektomi impoten, tidak ada gairah, tidak bisa melayani istri, begitu. Yang ketiganya, dia itu adalah istri nyeleweng. Istri nyeleweng, dia keluar rumah dan balik adalah membawa anak dengan orang lain. Begitu. Itu yang ditakutkan oleh yang dihasilkan oleh penelitian. Itu sama dengan isunya yang kemarin Aki bahas itu, ya. Dan juga adalah takut kehilangan anak. Karena dia akan mati anaknya atau berpisah, bercerai dengan istrinya. Begitu, ya, masih mundurnya atau masih terbelakangnya kondisi di Kenya pada saat itu. Sehingga dengan demikian maka terpuruklah di bidang kependudukan Kenya itu. Itu tertinggi TFR-nya atau rata-rata punya anaknya pada tahun 1960. Tertinggi yaitu 8,1. Aki juga baru membaca bahwa ada negara yang rata-ratanya anaknya adalah 8,1, yaitu Kenya pada tahun 1960. Tertinggi itu. Kita aja tahun 70 ya, kita berangkat 5,6. Itu sudah jauh berbeda dengan Kenya. Walaupun kita juga pada saat itu kan merasa berat dengan 5,6 ini karena pertumbuhan penduduknya itu kan melonjak. Kata Oma Irama itu kan tahun 70-an hanya 135 juta menjadi 270 juta. Sekarang tidak sampai 30 tahun, 40 tahun kan begitu. Nah, kalau begitu orang Kenya berpikir dan dianalisis bahwa pada tahun 2010 penduduk Kenya itu hanya 54 juta. Hanya 54 juta. Kalau tidak ada tarekah, kalau tidak ada usaha pengendalian, maka pada tahun 2040 dia akan berpenduduk 85 juta. Wow, luar biasa ya. Namun demikian, dia itu sedikit-sedikit menurun. Nah, ini kenapa menurun? Jadi pada tahun 60 dia TFR-nya 8,1, sedangkan pada tahun 90, 30 tahun kemudian ya, dia TFR-nya adalah 5,4. Artinya rata-rata punya anak di Kenya 30 tahun setelah tahun 60 itu, yaitu tahun 90, hanya 5,4. Namun 15 tahun kemudian tidak turun-turun. Ini uniknya. Jadi pada tahun 2005 Kenya masih punya TFR di atas 5. Ini sangat luar biasa. Nah, itulah ya. Sedangkan
Di situ mulai terpuruknya dengan kemiskinan, dengan segala macam. Sehingga kemarin Aki juga sebut itu, Aki juga dapat istilah dari YouTube bahwa Kenya itu negara subur tapi awet miskin. Mudah-mudahan di kita tidak begitu ya. Dan mudah-mudahan dengan pemilu 2004 membawa barokah buat kita ke depannya supaya kita lebih maju lagi. Itu Aki hanya cerita soal itu. Nah, ada hal yang paling bertolak belakang adalah para petugas kesehatan atau Kementerian Kesehatan atau bidang kesehatan mentargetkan bahwa Kenya tingkat kematian harus turun 75%. Walir para petugas kesehatan. Di satu pihak kematian tinggi karena punya anak banyak sehingga bayi banyak yang mati. Tapi kesehatan ditargetkan 75% kematian harus turun pada tahun 2015. Ini bagaimana? Salah satu kendalanya harus kerjasama dengan para laki-laki. Karena yang menolak itu adalah di bidang laki-laki. Dari situlah mulainya maka Kenya mengadakan bagaimana usaha-usaha untuk mendekati para suami. Nah, ini yang kita tidak secara khusus. Di Indonesia tidak secara khusus penggarapan suami itu. Tapi disatukan dengan keluarga. Tapi di Kenya itu secara khusus. Secara khusus mendekati suami ini. Karena perempuannya kan kemarin Aki ceritakan. Dia sudah pada umumnya mau ber-KB. Dengan rencep-rencep. Dengan diam-diam. Dengan membohongi suami. Karena yang merasakan repotnya melahirkan. Repotnya mengurus anak itu adalah ibu-ibu. Sedangkan Kenya juga adalah negara Islam. Ya, negara Islam itu kan tidak wajib punya anaknya, tapi wajib itu adalah usahanya dan mengurusnya. Mungkin satu sama paham, karena kan Qurannya sama begitu ya. Nah, inilah yang mulai menggeliatnya Kenya usaha-usaha. Apa saja usahanya? Ya, kalau diurai sekarang tidak akan cukup dong. Biar kita ngedongeng, biar kita banyak wacana dan pengalaman, dan Aki juga tetap menerima masukan-masukan seperti kemarin dari Kang Edi tentang obat geber obat lagu Ega, termasuk masukan-masukan dari Bandung Barat, masukan dari mana saja. Setiap Aki pergi ada kesempatan Aki selalu mewawancarai. Biarlah channel ini tidak laku ke umum sementara ya. Tapi yang penting diskusi untuk kita semua. Tidak banyak yang mau mendongeng, tapi banyak orang yang pintar dan tahu. Tapi untuk mendongeng tiap malam itu katanya Aki tidak banyak. Saya terima kasih. Bahkan ada yang meniru Aki di pembukaan, di sholawat atau di penutupan. Silakan aja lah kalau bermanfaat. Karena orang itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita cita-citakan. Aki juga sama. Memberikan apa nggak bisa, ya apa aja yang ada lah. Yaitu sekali lagi pengetahuan, wawasan kita. Khususnya kepada kita-kita yang satu kelompok dengan Aki, yaitu yang berada di program pengendalian penduduk. Ini sangat terima kasih kepada semua yang telah mendoakan Aki, berterima kasih ke Aki. Aki juga sama terima kasih. Kemarin Aki dikerubuti oleh ibu-ibu pos KB, para PLKB, TPD se-Kecamatan Soreang karena kemarin ada pernikahan anaknya Bu Herni, ya Bu Herni itu TPD Soreang, adanya Pak Yoga itu kawin ke orang Jawa Timur. Biasa, Aki diminta menjadi zubir. Alhamdulillah ketemu Bu Teti, ketemu Bu Ani, dan ketemu beberapa teman yang lain ya. Sekian aja dari Aki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.